Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah Satu Berdasarkan Bapak Ibu Praika SPD dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Kaliwati SPD dan teman-temanku guru SD Satu Berdasarkan yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, walhamdulillah, pada pagi hari ini kita Allah masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 9 akan mempresentasikan aksi nyata modul 1-4 yaitu budaya positif. Prakarsa perubahan menumbuhkan budaya bersih lingkungan Berlin. Jadi aksi nyata yang saya lakukan adalah tentang Berlin, yaitu bersih lingkungan. Agenda kegiatan pembukaan 15 menit, kemudian kegiatan inti 30 menit, kemudian penutup 15 menit. Pembukaan yang pertama kita berdoa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, yang ketiga menyampaikan tujuan pembelajaran, yang keempat kesepakatan pembelajaran, yang kelima ice breaking. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu guru hebat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, budayku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Satu, menumbuhkan kesadaran lingkungan di antara siswa dan staf sekolah. Jadi tadi saya mengambil tema adalah Berlin, bersih lingkungan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran lingkungan di antara siswa dan staf sekolah. Kemudian mengurangi jejak karbon dan limbah di lingkungan sekolah. Kemudian mendorong kebiasaan ramah lingkungan di kalangan siswa dan staf sekolah.
mari biar kegiatan ini tidak segar kelihatannya, nggak kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah berhitung, yaitu permainannya, yaitu permainan ini sangat menyenangkan dan akan melatih konsisten peserta. Akan tetapi ketika angka menginjak hitungan kelipatan 4, maka peserta harus mengatakan dor. Hitungin 1, 2, 3 dor. Jadi kan tunjuk siapa nanti? Jadi kan mau tunjuk Pak Yudi, berarti 5, 6, 7 dor. Terus tunjuk, harus konsisten, harus konsentrasi ya. Sampai kalau ada yang salah diulang dari depan lagi. Baik, saya mulai dari saya dulu ya, teman-teman ya. 1, 2, 3 dor. Iva 5, 6, 7 dor. 8 diulang lagi kurang konsentrasi. Baiklah, ini sedikit yang juga harus konsentrasi ya teman-teman ya. Saya mulai dari saya dulu. 1, 2, 3 dor. 5 dor. Jadi kelipatan keempat itu dor. 1, 2, 3 dor. 5, 6, 7 dor. 9, 10, 11 dor. Jangan tunjuk teman, jadi tidak harus urut ya, biar teman-teman apa siap apa enggak. Baiklah, saya mulai. 1, 2, 3 dor. Ayo 9, 10, 11 dor. 13, 14, 15, 16. Bilang lagi, masih kurang konsentrasi ya. Lagi 1, 2, 3 dor. 5, 6, 7 dor. 9, 10, 11 dor. 13, 14, 15 dor. 17, 18, 19 dor. 20, 21. Ya sudah, alhamdulillah ternyata teman-teman juga perlu konsentrasi karena iya sambil mikir ini SPK yang sambil mikir ya. Terima kasih teman-teman. Dilanjutkan teman-teman sekalian. Sekarang kesepakatan pembelajaran kita sepakati. Ketika pembelajaran dimulai nanti HP di silent atau didiamkan, dimatikan. Kemudian seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti Bapak Ibu hebat boleh berpendapat, boleh bertanya, ya. Yang ketiga, tidak diperkenankan makan-makan dan berbicara ketika kegiatan berlangsung. Minum boleh. Gimana Ibu? Sepakat? Sepakat ya. Kemudian yang keempat, bila ingin menyampaikan pendapat mohon angkat tangan. Ya. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan atau menghormati. Gimana Bapak Ibu hebat? Sepakat ya? Sepakatan belajar, terima kasih. Next. Latar belakang. Perlunya penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif sebagai bagian aksi nyata di CGP. Jadi latar belakang ini sangat mendukung atau untuk konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu modul 1.4. Lanjut. Kegiatan inti 1. Latar belakang pemilihan.
2. Tujuan implementasi. 3. Lini masa implementasi. Kemudian 4. Pola ukur keberhasilan. 5. Refleksi CGB. 6. Penutup doa. Yang pertama, latar belakang. Ramah lingkungan atau berlin sangat penting sekali, sebab jika lingkungan bersih maka siswa bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Di SMP 1 Gondang Wetan program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi sebelum pembelajaran dimulai, di mana semua warga sekolah dilibatkan untuk sadar lingkungan, terutama yang berada di sekitar kelasnya masing-masing, baik depan, belakang ataupun samping. Dengan begitu siswa terbentuk budaya positif dan tanggung jawab untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan baik. Itu Bapak Ibu hebat. Jadi latar belakangnya itu adalah ramah lingkungan, sangat penting. Untuk apa? Untuk siswa kita itu menjadi siswa yang baik sehingga mempunyai karakter yang peduli pada lingkungan. Bapak Ibu hebat. Next. Konsep inti budaya positif, pengertian budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Jadi yang memberi contoh adalah kita dulu, tidak dinaksir karena dimulai dari kita dulu. Kalau kita menyuruh murid tapi kita tidak melakukan, insya Allah tidak akan menyuruh murid kita. Jadi kita harus tidak dinaksir dulu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, guru adalah pamong. Artinya bagaimana guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak yang agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat umumnya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif, Bapak Ibu sekalian, adalah pemimpin pembelajaran yang pertama. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya bagaimana sebagai pembelajaran saya harus mampu menuntun siswa agar memiliki perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang didapatkan sehingga budaya positif dapat tercipta di sekolah saya. Jadi saya ingin memimpin, menuntun mereka menjadi anak yang baik, mempunyai karakter yang baik, sopan santun pada Bapak Ibu hebat ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai bagi guru lain, artinya sebagai itu bagi rekan sejawat saya akan berbagi wawasan. Nanti saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak, saya akan tularkan kepada Bapak Ibu hebat. Itu ya. Tidak akan saya simpan, menyimpan ilmu itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Upaya menciptakan budaya positif menumbuhkan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Jadi kegiatan guru penggerak ini harus selalu kolaboratif sama guru lain. Kalau berdiri sendiri tidak akan mampu, harus saling tukar pendapat. Oke. Kemudian next, pemahaman terkait konsep budaya positif. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu maksudnya usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri. Itu namanya disiplin positif. Ya. Dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia. Jadi kita, anak-anak kita juga berdayakan disiplin positif. Nah, bagaimana mereka itu bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, biar menjadi anak yang baik. Kemudian teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seorang dalam upaya penerapan disiplin.
Teori motivasi adalah teori yang mendasari seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, itu kenapa manusia itu kok terdorong untuk melakukan sesuatu, itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasi akan terdorong melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau mau dihukum, bagaimana tindakan itu yang pertama. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Ini alasan motivasi perilaku manusia. Hukuman adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis atau fisik maupun fisik. Penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid memenuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menumbuhkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Nah, ini ada 3 alasannya. Dilanjutkan. Posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi posisi yang paling baik guru itu adalah manajer, bukan menghukum. Ya, guru itu posisi kontrol yang baik adalah manajer dari manajer ya. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian posisi bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya. Jadi diajak apa kamu keberatan ini, ditanya seperti itu, bukan langsung mendukung kamu itu bener gak begitu, mana itu tidak boleh. Harus ditanya kenapa enggak dengan nada yang rendah. Ya. Kemudian di sini diperkenalkan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya ada. Jadi diajak berkolaborasi mengapa kau melakukan hal seperti itu. Kalau menangani anak yang bermasalah. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Pasti kita butuh kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ini bebas. Kemudian yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dan itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau murid itu tadi itu cenderung tidak melakukan kebajikan, berarti mereka itu gagal sudah memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Keyakinan kelas. Yang kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang timbul dari hati mereka sendiri. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, kita setiap guru harus wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelasnya mohon maaf untuk keyakinan kelas, saya tayangkan video kemarin saya membuat. Sebetulnya keyakinan kelas yang bagus itu anak-anak disuruh menulis keyakinan kelas, jujur, menghormati
nanti ditempelkan di depan, itu yang bagus. Nanti mereka sendiri, bukan disuruh oleh guru. Ini kegiatan kelas yang saya praktekkan kemarin ketika di kelas 7D. Kurang keras Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu hebat, kegiatan kelas saya tulis di papan satu persatu dari pendapatnya siswa, minta anak-anak jujur. Disiplin, jujur, disiplin itu termasuk keyakinan kelas yang tumbuh di hati di siswa kita. menghormati bapak ibu, guru, dan menghormati orang tua itu juga termasuk keyakinan juga harus ditanamkan pada siswa kita. Kemudian yang keempat, sopan santun pada bapak ibu guru, pada orang tua itu juga termasuk keyakinan kelas. Dan banyak lagi masih keyakinan kelas itu. Moga dipraktekkan atau disosialisasikan di kelasnya masing-masing. Anak-anak menyepakati hanya empat keyakinan yang mereka bisa lakukan. Mungkin kalau menambah lagi tidak bisa, ya. Karena jujur itu sulit. Kadang-kadang kita tidak jujur. Kemudian disiplin, kadang-kadang tidak disiplin, telat. Kemudian menghormati orang tua, guru, kadang-kadang tidak menghormati, guru sepelekan. Kemudian sopan santun, kadang-kadang tidak sopan santun. Nah, ini empat anak menyepakati keyakinan itu mereka lakukan untuk kelas 7D. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas 7D. Jujur, disiplin, sopan santun terhadap orang tua dan guru, menghormati orang tua dan guru. Lanjut. Nah, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Di situ ada gambar segitiga restitusi, langsung kita jelaskan. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Tahapan tersebut terdiri dari 3 langkah yang disebut segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak distabilkan dulu identitasnya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, distabilkan dulu, jangan langsung disalahkan. Nah, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ketujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi
diarahkan yang hal yang baik. Ya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Saat anak melakukan pelanggaran, kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi, yaitu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Dalam menulis guru harus memahami alasan siswa melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi pasti manusia itu tidak luput dari kesalahan. Bapak ya, al-insan makhluk khotok wal nisyan. Dari kesalahan itu kita jangan langsung menjadi anak disalah. Kita tanyakan dulu dengan yang baik, yang sopan, insya Allah akan menjadi baik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ditanyakan, kamu dulu masih ingat keyakinan yang kita sepakati apa itu dulu? Jujur, kenapa kamu berlaku seperti itu? Itu yang ketiga. Ya, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia cinta. Lanjut, kesepakatan kelas. Ini saya juga kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas lain. Ya, kalau kesepakatan kelas itu kita sepakati bersama. Yang pertama itu saat kita KBM, itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, insya Allah kita anak-anak akan melakukan setiap hari walaupun tidak di dalam kelas. Jujur, menghormati. Kalau kesepakatan kelas ya tidak kelas. Kesempatan saya dengan 7D kemarin yaitu ketika kalian tidak boleh memakai topi, anak-anak itu tidak boleh memakai topi, Pak. Saya tulis. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian mendengarkan dan memperhatikan keterangan guru. Ketika guru menerangkan, menjelaskan, tidak ada yang berbicara, harus mendengarkan. Kemudian tidak diperkenankan makan ketika berlangsung KBM. Kadang-kadang ada anak yang makan, nggak boleh kesempatan kelas. Kalau terjadi seperti itu, maka ingatkan nanti. Nggak boleh disanksi, ingatkan. Lanjut. Ini video kesepakatan kelas. Sebetulnya yang bagus itu ya seperti tidak dijelaskan, anak-anak disuruh menulis, nanti menempelkan di kesempatan kelas sama dengan kelas. Tapi ini saya lakukan dengan waktu pembelajaran. Satu-satu saya tanya. Tidak pakai topi. Nanti kalau ada yang memakai topi, konsekuensinya ya harus ada sanksi gitu. Tapi sanksi tidak boleh diingatkan. Iya. Kemarin konsekuensinya keluar. Itu kalau
ada yang melanggar. Tapi alhamdulillah anak-anak dengan kesepakatan itu tidak melakukan. Waktu pasti lepas. Dilepas. Kalau ada hubungannya itu. Yang pertama itu adalah topi harus dilepas. Kemudian tidak boleh telat, artinya disiplin. Kemudian ketika pembelajaran tidak boleh berbicara. Kemudian yang keempat itu tidak boleh makan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian kesepakatan kelas itu kita tulis, kemudian kita tempelkan di dalam kelas dan keyakinan kelas tadi. Itulah Bapak Ibu kesepakatan kelas dari kelas nomor 7. Selanjutnya kemudian ini ada video ini masa implementasi kegiatan berlin. Jadi aksi nyata saya tunjukkan melalui kegiatan berlin. Coba untuk videonya ditampilkan. Ini adalah nyata kegiatan dari modul budaya positif. Itu membiasakan anak hal-hal yang baik. Berlin termasuk budaya positif di Ibu gitu. Ini saya nyatakan aksinya itu apa benar-benar melakukan saya sama anak-anak saya tidurkan kelas 6D kemarin, dan setiap hari Sabtu mungkin Bapak Ibu juga seperti itu, pasti semuanya melakukan seperti itu. Jadi walaupun seperti itu masih ada anak yang ganggu, ya, yang tidak mau melakukan, tapi kita tetap beri motivasi ya untuk hal-hal yang baik. Kalau kelas gede nih Bapak Ibu hebat, anaknya nakal-nakal. Kalau tidak disuruh tidak mau. Kelas gede nih. Tapi kalau kelas lain insya Allah bagus-bagus gitu. Iya. Iya, mudah-mudahan anak terus
lanjut. Dan tujuan implementasi kegiatan berlin itu apa? Menumbuhkan kepedulian lingkungan, biar anak-anak itu peduli pada lingkungan. Kemudian menanamkan karakter gotong royong, ya gotong royong, ya. Kemudian menanamkan karakter cinta kebersihan, karena kebersihan itu adalah kata Nabi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau nanti dikasih dalil seperti itu, oh gitu Pak, iya gitu. Kemudian menanamkan karakter tanggung jawab, mengenai tanggung jawab itu. Nah, tujuan implementasi kegiatan berlin di kelas kami, kelas saya mungkin Bapak Ibu juga sama tujuan berlin. Mungkin lanjut Pak Ibu. Ada tolak ukur ada dari Bapak Ibu teman sejawat, tolak ukur keberhasilan dari kegiatan saya. Ini ada videonya. Yang pertama tolak ukur dari teman sejawat, dari terserah teman sejawat dulu, ada 2 di situ. Saya minta pendapat kegiatan saya dari teman sejawat atau teman sekamar. Jawab sekali. Ini adalah teman sejawat saya, yaitu memberikan pernyataan tentang kegiatan saya implementasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya yaitu jika tolak ukur dari Bapak Kepala Sekolah, jika saya minta tolak ukur keberhasilan kegiatan ini, berlin ini pada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah merespon dengan baik kegiatan ini. Beliau senang.
Bapak Ibu hebat. Kalau ukur keberhasilan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yaitu terakhir ini refleksi dari saya selaku TGB kegiatan aksi nyata ini. Refleksi saya yaitu mohon maaf Bapak Ibu agak baik Bapak Ibu, profesi dari kegiatan saya yaitu kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan saya selaku JGB calon guru penggerak bisa melaksanakan kegiatan ini sampai selesai sampai nanti, dan mudah-mudahan Bapak Ibu hebat juga bisa melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, mari kita membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah ala nabiyyina wa ala nabiyyina sholihah. Al-Fatihah. Ya terima kasih Bapak Ibu hebat atas dari waktunya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.